Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian kita membahas kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah selesai dari pembahasan dosa besar yang ke-21, yaitu mencuri, dan telah kita sebutkan juga hukum-hukum yang berkenaan dengan mencuri, agar tidak disalahpahami ya, bahwa hukum potong tangan yang diberlakukan dalam syariat Islam ini kemudian dilakukan begitu saja, namun ada syarat-syaratnya yang kita sebutkan kemarin. Baik, nah sekarang kita akan masuk kepada dosa besar yang ke-22, yaitu qat'ut tariq. Qat'ut tariq ya artinya apa? Membegal. Membegal apa membegal? Begal, membegal ya, atau merampok ya. Dalilnya di sini dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-33. Bahwa bisa simak di depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim ya, aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi. Apa hukumannya? Ya, an yuqattalu, mereka dibunuh. Au yusallabu, atau mereka disalib. Ya, jadi hukumannya berat. Au tuqatta'a aydihim, atau dipotong tangan-tangan mereka, wa arjuluhum min khilaf, dan juga kaki-kaki mereka dengan bersilangan. Jadi dipotong tangan kanannya lalu kaki kirinya ya. Au yunfau minal ard, atau diasingkan dari tempat tinggalnya. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Maka yang demikian ini merupakan penghinaan kepada mereka di dunia, dan di akhirat nanti mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa merampok, yang membuat kerusakan di muka bumi ya, merupakan dosa besar. Dari mana sisi pendalilannya? Sudah pernah kita sebutkan di awal kitab,
bahwa salah satu ciri dosa besar adanya hukuman had, hukuman yang sudah ditetapkan oleh syariat, ya, bahwa dia akan dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan. Nah, salah satu ciri dosa besar, ya, adanya hukuman had seperti ini. Kemudian juga di dalam ayat ini disebutkan bahwa walahum fil akhirati adzabun azim, dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih, azab yang sangat besar. Nah, ini juga menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, ya, yuharibunallah, memerangi Allah dan Rasulnya. Makna muharibah hiyal mudaddatu wal mukhalifah, artinya berlawanan dan bertentangan, melawan dan menentang. Wahiyya shadiqatun alal kufur, maka masuk ke dalam makna melawan dan menentang ini adalah kekufuran. Jadi orang yang kufur, ya, orang yang murtad, yaitu hukumnya sama, ya, dibunuh juga. Demikian juga wa ala qat'it thariq, yang demikian juga diberlakukan kepada orang-orang yang membegal, ya, melakukan pembegalan. Wa ikhafatis sabil, dan menebar ketakutan di jalanan. Lihat bagaimana Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini, ya, bahwa ayat ini mencakup orang-orang yang kafir, ya, musuh-musuh Allah, orang-orang yang melakukan aksi pembegalan, dan juga orang yang melakukan atau menebar ketakutan di jalanan, seperti orang-orang yang melakukan kerusuhan, ya, membakar ban, kemudian menghalangi orang di jalanan yang harusnya jalan umum, dipakai untuk apa? Tawuran misalnya. Kalau ada orang yang lewat dia pukul, ya, dia hancurkan mobilnya, dihancurkan kendaraannya, maka ini masuk ke dalam ayat ini. Kemudian kata beliau, wa kadza al-ifsadu fil ard yutlaqu ala anwa'in minasyarr. Demikian juga, ya, berbagai jenis kerusakan, berbagai jenis kejahatan itu juga masuk ke dalam ayat ini, ya. Jadi Islam itu, hadirin yang dimuliakan Allah, itu sangat menjaga yang namanya keamanan. Keamanan itu harus ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Keamanan masyarakat itu menjadi prioritas. Maka kita lihat tindakan kejahatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum itu berat sekali hukumannya, seperti para pembegal ini, yang harusnya jalan itu dilalui dengan aman, tapi dengan keberadaan mereka menimbulkan ketakutan di tengah-tengah masyarakat, maka hukumannya hukuman berat. Ya, sering kita lihat di media sosial, ada petikan CCTV, ada ibu-ibu mau ke pasar jualan sayur, ya, bawa sayur, di belakang motornya tiba-tiba dicegat, diturunin sayurnya, kemudian diancungi golok, dibawa motornya, nggak aman, ya. Atau sebagaimana yang dilakukan, ya, termasuk di tempat kita, ya, anak-anak di bawah umur katanya, ya, secara hukum di bawah umur, tapi secara Islam sudah balik mereka, sudah harus kena hukuman. Maka menimbulkan ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Ya, orang yang kerja, ya, nggak semuanya kita itu kerjanya itu di siang hari. Ada sebagian saudara kita yang harus kerja di malam hari. Ya, mereka yang kerja jaga-jaga toko, jaga-jaga mart itu kan harus sampai malam terkadang. Ya, ketika mereka pulang nggak ada keamanan, tiba-tiba dari belakang ada orang bawa samurai pukul. Ya, termasuk di tempat kita ini pernah Pak, malam-malam jam 11 atau jam 12 malam, mungkin yang jaga apa konter ini tahu. Ya, tawuran di depan sini, depan masjid ini. Ya, bawa pedang. Ya. Nah, yang seperti ini harusnya ditindak tegas. Kenapa? Karena dia mengganggu keamanan umum. Ya. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, fa mujarradu ikfatihi, ya, ikfatuhu sabil wa huwa murtakibul kabirah. Sekedar menebarkan rasa takut, ya, di jalan, maka pelakunya telah melakukan dosa besar. Fa kaifa idza akhadhal mal, maka bagaimana kalau dia juga mengambil harta? Maka lebih berat lagi. Sekedar menimbulkan ketakutan di tengah-tengah perjalanan kaum muslimin,
Ya, ini sudah dosa besar, apalagi sampai kemudian dia mengambil mal, mengambil harta. Wa kaifa idza jaraha. Ya. Bagaimana kemudian sampai dia melukai? Bukan hanya sekedar menebar teror, menebar ketakutan, bukan hanya sekedar mengambil harta, tapi melukai. Dan ini yang terjadi kebanyakan. Ya, kalau nggak memberi hartanya dibacok. Ya. Al-qatal, ya, atau sampai membunuh. Ya, wa fa'ala iddata kabair. Ya, dia melakukan berbagai macam perbuatan dosa, maka lebih besar lagi dosanya, berlipat ganda. Berlipat ganda dosa orang yang melakukan tindakan tersebut. Sudah menebar teror, menebar ketakutan, kemudian mengambil harta, melukai, bahkan sampai membunuh. Ya. Ma'ama ghalabahum alaihi min tarkis shalah. Dan keadaan orang-orang ini kebanyakannya adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Dan sudah selesai pembahasan kita tentang meninggalkan sholat. Sebagian ulama mengatakan orang yang tidak sholat, ya, bukanlah seorang muslim. Orang yang meninggalkan sholat, tidak sholat, bukanlah seorang muslim. Demikian juga ditambah lagi, wa infaqu ma ya'khudunahu fil khamri waz zina. Dan juga mereka menggunakan harta yang mereka rampok tadi untuk minum khamr dan berzina. Ini rata-rata yang dilakukan oleh para perampok tadi. Uangnya habis untuk berzina, ya, untuk membayar pelacur. Uangnya habis untuk minum khamr. Ya, makanya uang dari kejahatan itu nggak barokah. Nggak ada orang kemudian melakukan pembegalan, kemudian motor yang dia begal dijual, kemudian disumbangkan ke masjid untuk penggunaan masjid. Rata-rata untuk bermaksiat, karena uangnya uang haram. Ya, dia pakai untuk membayar pelacur, dia pakai untuk pesta khamr bersama teman-temannya. Maka orang-orang semacam ini sangat pantas untuk diberikan hukuman yang maksimal. Nah, mungkin kalau kita kembalikan lagi ayat tadi, ya, bagaimana Ustadz? Hukuman bagi orang-orang pembegal ini? Kok disebutkan dalam ayat tadi ada yang dibunuh, ada yang disalib, atau dipotong tangannya secara bersilangan, atau dibuang? Ini bagaimana hukumannya? Maka kata para ulama, ya, hukuman-hukuman yang disebutkan dalam ayat ini, barakallahu fikum, ini tergantung dari tindak kejahatannya. Yang pertama, tadi disebutkan bahwa dia dibunuh. Ini bagi orang yang membunuh saja tanpa mengambil harta. Jadi dia melakukan pembegalan, ya, hanya sekedar untuk membunuh saja, biar orang-orang takut lewat sana. Dia nggak ngambil harta, dia cuma bunuh saja. Maka orang semacam ini, ya, diberi hukuman mati sebagai pelaksanaan had. Apa maksud pelaksanaan had? Tidak bisa dimaafkan. Tidak ada pemaafan. Kan kalau pembunuhan itu, kalau keluarga yang dibunuh memaafkan, atau keluarga yang dibunuh bersedia untuk mengganti dengan pembayaran diat, maka dia nggak dibunuh. Ya, si pembunuhnya nggak dihukum, tapi dia berkewajiban untuk membayar diat. Ya, atau dimaafkan begitu saja. Tapi kalau pembunuhannya itu dilakukan dalam rangka aksi pembegalan, ini nggak bisa masuk. Walaupun keluarganya sudah memaafkan, hukuman tetap harus dilaksanakan. Jadi tidak semua kasus pembunuhan itu keluarga bisa memberikan maaf. Kalau dalam kondisi seperti ini tidak ada maaf, harus ditegakkan hukum had. Ya, tidak bisa diganti dengan diat atau fidyah, nggak bisa. Ya, harus kemudian dihukum, ya, dihukum mati. Sebentar. Ya.
au yunfau minal ard, atau dia dibuang, ya, atau dia dibuang dari negerinya, diasingkan. Jadi kalau dia tidak membunuh, dia tidak mengambil harta, tapi hanya sekedar menimbulkan ketakutan, maka dia diasingkan, dipenjara, ya, atau diberi hukuman ta'zir, yakni hukuman yang sesuai dengan keputusan hakim. Nah, ini adalah hukuman bagi orang-orang yang menimbulkan ketakutan di jalan-jalan kaum muslimin, Kita bisa melihat di sini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, betapa Islam sangat menjaga yang namanya keamanan umum. Ya, termasuk orang-orang yang bikin teror di jalan-jalan, ya, kerusuhan, kemudian tawuran antar klub sepak bola. Ini kan menimbulkan ketakutan. Harusnya jalanan yang kita lalui dengan nyaman, orang-orang jadi takut. Ya, takut nanti mobilnya dilempari, mobilnya dihancurkan, dan itu yang terjadi. Maka bukan suatu tindakan yang salah kalau aparat bertindak tegas terhadap para perusuh. Ya, seperti yang kemarin orang-orang yang bakar halte, ya, tidak apa-apa, dihukum tegas, karena dia menimbulkan ketakutan. Itu fasilitas umum, ya. Kalau kita lihat dalam syariat Islam, orang-orang seperti ini harus dihukum, ya, dengan hukuman yang berat, ya. Nanti dia masuk ke nomor 4 kalau dia tidak sampai membunuh. Tapi kalau sampai membunuh, nah nanti masuk ke hukuman yang selanjutnya, ya, juga dihukum mati. Kalau dia sampai tindakannya tersebut sampai menyebabkan ada yang terbunuh. Ya, demikian juga aksi terorisme. Orang-orang yang bikin bom, ya, bikin bom di mana-mana, misalnya di fasilitas umum, biar orang takut, membuat teror di tengah-tengah masyarakat. Maka yang demikian pun dimasukkan ke dalam bab ini. Ya, sehingga bukan salah kalau kemudian pemerintah memerangi orang-orang yang melakukan aksi teror. Ini yang berkaitan dengan dosa besar yang ke-22. Sekarang kita masuk ke dosa besar yang ke-23, al-yamin al-ghamus, yaitu sumpah palsu. Ya. Kemudian beliau membawakan dalil tentang terlarangnya sumpah palsu, atau bahwa sumpah palsu itu termasuk dari dosa besar. Ya. Jadi sumpah palsu ini orang bersumpah bawa nama Allah tapi berbohong. Ya. Misalnya dia berdagang. Sumpah demi Allah ini barang kualitas asli nomor 1. Sumpah demi Allah, dia bersumpah untuk melakukan atau untuk melariskan dagangannya, padahal barangnya tidak seperti itu, bersumpah palsu. Atau bisa juga dalam persidangan. Ya, orang kan kalau di sidang itu kan dia disumpah terlebih dahulu. Demi Allah saya akan mengatakan yang sejujur-jujurnya. Tapi kemudian dia berdusta. Ya. Maka ini juga termasuk dosa besar. Jangan kemudian, ya, bermudah-mudahan dalam bersumpah palsu. Sumpah demi Allah saya tidak melakukannya, padahal dia melakukan. Ini dosa besar. Ya. Ini dosa besar. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Qala Abdullah ibnu Amr, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Abdullah bin Amr, yakni Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala al-kabairu al-isyraku billah. Yang termasuk dosa besar itu yang pertama menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa uququl walidain, kemudian yang kedua durhaka kepada orang tua. Ini sudah kita bahas, ya. Syirik ini nomor 1 yang pertama kali kita bahas. Demikian juga durhaka kepada orang tua juga sudah kita bahas. Wa qatlun nafs, demikian juga membunuh jiwa. Ini juga sudah kita bahas. Wal yamin al-ghamus, dan sumpah palsu. Ya, demi Allah saya enggak melakukannya, demi Allah bukan saya pelakunya, tapi dia yang melakukannya. Maka ini termasuk dosa besar, ya. Karena dia sudah membawa nama Allah. Maka hati-hati, ini termasuk dosa besar. Kata Imam Al-Dhahabi di sini, kenapa sumpah palsu itu dalam syariat disebut al-yamin al-ghamus?
Ya. Karena sesungguhnya sumiyat ghamusan li'annaha tughmisu halif fil itsm. Karena sumpah palsu itu ya, ghamus itu artinya mencelupkan. Ya, mencelupkan artinya dia telah mencelupkan dirinya dalam dosa yang sangat besar. Ketika dia bersumpah dengan sumpah palsu, seseorang telah ya bersumpah telah mencelupkan dirinya pada dosa besar, bukan dosa sembarangan. Ya, maka berhati-hati dari sumpah. Ya, lebih baik mengaku. Ya, kalau misalnya kita memang melakukan kesalahan, maka jujur saja. Kenapa? Karena jujur itu pasti akan membawa pada kebaikan. Kata Nabi SAW, ya, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran itu pasti akan menggiring kita kepada kebaikan, dan kebaikan akan menggiring kita pada surga. Ini kata Nabi SAW yang harus kita percayai. Kalau kita jujur, pasti akan ada kebaikan yang akan lahir dari sana. Sebaliknya, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sebaliknya, kedustaan pasti akan mengantarkan orang pada perbuatan dosa, dan dosa akan menggiringnya pada neraka. Na'udzubillah. Ya. Kemudian dalil lain yang menunjukkan bahwa dosa bersumpah palsu ini termasuk dosa besar adalah sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qala rajulun wallahi la yaghfirullaha li fulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika itu ada seorang di hadapan Nabi SAW mengatakan, wallahi la yaghfirullaha li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Dia bersumpah atas nama Allah, kemudian menghukumi saudaranya yang melakukan perbuatan dosa bahwa dosanya itu tidak diampuni oleh Allah. Nah, ini bersikap lancang atas Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mengampuni dosa, innallaha yaghfiru adz-dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni seluruh dosa. Ya. Selama seseorang ketika dia melakukan perbuatan dosa lalu dia bertaubat, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Ya. Maka orang ini berbuat lancang, dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, tapi sumpahnya sumpah yang tidak benar. La yaghfirullahu ya li fulan. Allah tidak akan mengampuni si fulan. Faqala Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala membalas ucapannya tersebut. Man dzalladzi yata'alla alayya an la aghfira li fulan. Siapa yang telah berbuat lancang kepadaku dengan mengatakan bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Maka aku akan mengampuni dosanya dan aku akan hapuskan amal perbuatanmu. Ya, karena dia telah bersumpah ya untuk satu hal yang batil. Ya. Yang berhak mengampuni seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Anda. Siapa Anda yang lancang kemudian mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang? Kalau dia bertobat dengan tobat yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya. Nah, justru orang yang lancang seperti ini, wa ahbatu amalak, justru aku akan hapuskan amalan-amalanmu. Ya, walaupun dia seorang yang soleh, tapi begitu berbuat lancang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus amalan-amalannya. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Tsalasatun la yukallimuhullahu yaumal qiyamah." Ada 3 golongan yang tidak diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Artinya Allah murka kepada mereka sehingga tidak diajak berbicara oleh Allah. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Artinya tidak membersihkan dosa-dosanya, tidak mengampuni dosa-dosanya. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih.
Jadi ada 3 golongan yang diberikan hukuman sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ya hanya 3 ini saja. Tapi ada dosa-dosa lainnya yang juga diberikan hukuman yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi penyebutan 3 di sini bukan pembatasan. Oh berarti yang selain 3 enggak dapat. Enggak. Ada dosa-dosa lain juga diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang setimpal. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-musbilu izarah. Ya. Orang yang musbil, ya, yang memanjangkan kainnya. Jadi dia memakai sarung, memakai gamis atau memakai celana, kemudian dia panjangkan melebihi mata kakinya. Ya, maka yang seperti ini diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak dia berbicara pada hari kiamat, kemudian tidak mensucikan dosa-dosanya dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Ya. Mungkin ada sebagian orang bertanya, "Loh, Ustaz, kenapa kok kita lihat banyak tokoh-tokoh agama ya celananya juga di bawah mata kaki, sarungnya juga di bawah mata kaki, kemudian jubahnya juga di bawah mata kaki?" Ya, kita sampaikan bahwa memang ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum memakai pakaian di bawah mata kaki. Ya, sebagian mereka mengatakan bahwa yang tidak diajak berbicara oleh Allah itu orang yang sombong. Jadi menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki dengan kesombongan. Tapi dalam hadis ini nggak disebut sombong. Ya, sehingga amannya bagaimana? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya. Ya sudah, kita angkat celana kita, angkat sarung kita di atas mata kaki. Gimana kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala ya tidak membedakan antara yang sombong dengan yang tidak sombong? Seperti hadis ini enggak disebutkan bahwa dia menjulurkan kainnya dengan kesombongan. Ya. Oleh karena itu hati-hati kalau pakai sarung, celana atau gamis, baju panjang hendaknya diangkat di atas mata kaki. Ini lebih aman. Ya, walaupun perlu kita jelaskan ada khilaf di sana, ya, para ulama sebagian mengatakan itu orang yang sombong, saya nggak sombong. Ya, kalau kita kembalikan kepada definisi sombong juga, sombong itu kata Nabi SAW, batarul haq wa ghamtun nas. Ya, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kita khawatir ketika kita menjulurkan kain kita tadi, kita merasa tidak sombong, tapi kita telah menolak hadis Nabi, masuk ke dalam definisi batarul haq. Ya, menolak kebenaran. Maka yang paling aman, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ya mengangkat kain kita di atas mata kaki. Ya. Enggak perlu panjang-panjang, ya di atas mata kaki saja. Ya, kalau misalnya malu misalnya. Kayaknya kok masa ke kantor pakai celana cingkrang sekali, apalagi sekarang. Ya karena kebodohan di mana-mana, orang enggak tahu masalah agama, ya celana cingkrang dianggap sebagai tanda radikalisme. Ini enggak ada hubungannya sama sekali. Ya, para teroris itu celananya di bawah mata kaki semua. Coba lihat bom Sarinah kemarin, teroris yang pakai jeans, ya, kemudian celananya di bawah mata kaki. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan radikalisme. Tapi inilah hadis Nabi SAW yang mengancam orang-orang yang menggunakan ya celana atau kain, memanjangkan kainnya di bawah mata kaki, ya dia terancam tidak diajak berbicara oleh Allah, kemudian tidak diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya kalau saya sih takut sih kalau dengan hadis ini ya. Takut, makanya nggak apa-apa. Ya kalau orang mau mencela ya, dulu kalau ketika kita di kampus dulu mengangkat kain kita itu diolok sama teman-teman. Ya, kos-kosanmu banjir apa katanya. Tapi yang kita cari itu ridho Allah. Ya, celaan manusia itu nggak seberapa. Tapi nanti kalau di akhirat gak diajak berbicara sama Allah, kemudian diazab sama Allah, gimana pertanggungjawaban kita nanti? Ya, oleh karena itu hati-hati, jangan kemudian menjulurkan kain kita di bawah mata kaki. Ya, al-musbil izarah, orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Kemudian al-mannan, yang kedua, orang yang tidak diajak berbicara oleh Allah, kemudian tidak diampuni dosanya dan dia berhak mendapatkan azab yang pedih, adalah al-mannan. Al-mannan ini siapa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Dia ngasih sedekah kepada seseorang,
Kemudian dia mengatakan kepada orang, ya kamu kan dulu tak kasih sedekah kan, sehingga membuat orang tersebut sakit hati atau merasa rendah. Oh si fulan itu misalnya di depan orang, oh fulan ini dulu saya tuh terus ngasih, ya selama corona tak kasih terus sembako, misalnya. Dia sebutkan di depan orang, diungkit-ungkit, ya, atau menginginkan agar orang itu membalas jasanya. Kamu kok nggak balas jasa saya? Saya dulu kan bantu kamu seperti ini, ya. Maka orang yang semacam ini juga terancam untuk mendapatkan hukuman. Kalau kemudian yang ketiga, wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Orang yang membuat laku barang dagangannya dengan sumpah palsu. Nah, biar barangnya laris, ya, biar barangnya banyak yang beli, dia sampai bersumpah. Ya, demi Allah Bu, ini barang bagus Bu, nggak ada rusaknya ini barang asli misalnya. Ya, biar laku barangnya. Maka orang ini pun terancam, ya, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dia telah melakukan sumpah palsu. Baik. Kemudian ada juga sumpah yang terlarang di dalam Islam, yaitu bersumpah atas nama yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sering kita dengar di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka bersumpah atas nama Rasulullah. Kadang tidak cukup dengan nama Allah. Demi Allah, demi Rasulullah. Maka yang demikian tidak boleh. Atau dia mengatakan demi Ka'bah misalnya, atau demi bapak dan ibu saya. Sering orang menyebutkan ini, ya. Bahkan terkadang orang kalau bersumpah demi Allah nggak yakin dia, ya, sumpah demi bapak ibumu, ya, sumpah demi bapak ibumu, kemudian dia bersumpah atas nama bapak dan ibunya. Maka ini juga dosa besar, ya. Disebutkan Anil Hasan bin Abdullah An-Nakhai bin Ubaidillah An-Nakhai an Sa'ad bin Ubaidah an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafar. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kekufuran. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain, faqad asyrak. Dalam lafaz yang lain disebutkan dia telah melakukan kesyirikan. Jadi tidak boleh bersumpah walaupun itu atas nama Rasulullah. Ya, karena lafaznya di sini umum, bi ghairillah. Dia bersumpah atas selain Allah. Rasulullah itu selain Allah. Jadi tidak boleh. Ya, maka kita perlu tegur saudara-saudara kita yang masih suka bersumpah demi Allah, demi Rasulullah dah. Ya. Sering sekali meluncur dari lisan manusia bersumpah atas nama Rasulullah. Maka di sini disebutkan, ya, faqad kafar au asyrak. Ya, dia telah melakukan kekufuran atau dia telah melakukan kesyirikan. Para ulama menjelaskan bahwa sumpah dengan nama selain Allah ini adalah syirik asghar. Jadi tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Kufur di sini adalah kufur asghar. Syirik di sini adalah syirik asghar. Bukan kufur akbar, bukan kufur asghar. Hanya saja yang perlu kita ketahui bahwa syirik asghar ini tingkatannya lebih besar daripada dosa besar. Jadi kalau kita buat jenjang dosa besar, yang pertama adalah syirik akbar, yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Kemudian di bawah itu syirik asghar, ya, seperti orang melakukan riya, ya, bersumpah atas nama selain Allah, ini syirik asghar. Tingkatannya di bawah syirik akbar. Baru kemudian dosa-dosa besar yang setelahnya. Jadi jangan kemudian mendengar kata syirik asghar, oh syirik kecil saja. Enggak. Syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Ya. Dahulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat Ibnu Mas'ud yang dikenal sebagai seorang sahabat, ulamanya sahabat, mengatakan, li an ahlifa billahi kadziban, ya, ahabbu ilayya min an ahlafa bi ghairihi shadiqan. Ya. Orang bersumpah atas nama Allah tapi dia berdusta, ini lebih aku sukai, artinya lebih ringan daripada orang yang bersumpah dengan nama selain Allah walaupun dia jujur. Jadi kata Ibnu Mas'ud, ada orang yang jujur dia bersumpah
jujur dalam sumpahnya, tapi dia bersumpah atas nama selain Allah. Ya, atas nama selain Allah. Misalnya demi Rasulullah, ya, saya nggak mencuri. Dia jujur. Ini lebih parah daripada orang yang mengatakan demi Allah, saya tidak mencuri, padahal dia mencuri. Kenapa? Karena yang pertama itu merupakan syirik, walaupun syirik asghar. Yang kedua, dosa besar. Ya. Jadi kalau seseorang bersumpah atas nama Allah, kemudian dia berbohong dalam sumpahnya, ini lebih ringan kata Abdullah bin Mas'ud daripada dia jujur tapi sumpahnya menyebut yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Demi Ka'bah saya nggak mencuri. Ini lebih parah. Syirik asghar. Ya. Kalau dia jujur demi Allah, ya, saya tidak mencuri. Ya, demi Allah saya tidak mencuri kata dia. Padahal dia mencuri. Ini dosa besar tapi tidak sampai kepada derajat kesyirikan. Nah, jadi kita perlu tahu jangan sembarangan sumpah karena ada hukum-hukum yang berkaitan dengan sumpah yang kalau kita salah bersumpah atas nama selain Allah, kita telah terjatuh pada kesyirikan. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadis selanjutnya. Ya. Man halafa an yaminin, ya, liyaqtati'u biha ma lam ri'in muslim laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah, ya, dengan sebuah sumpah untuk mengambil hak seorang muslim, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah itu murka kepadanya. Ini juga menunjukkan bahwa sumpah palsu ini adalah dosa besar. Allah murka nanti ketika bertemu dengannya. Kemudian ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW, "Qila wa in kana syai'an yasiran." Wahai Rasulullah, walaupun itu sesuatu yang teramat remeh, yang sangat remeh, atau yang sangat sepele, qala wa in kana qadiban min araq. Walaupun itu hanya setangkai kayu siwak. Ya. Jadi suatu hal yang sangat remeh, berapa harganya? Di bawah 10.000. Tapi ketika dia bersumpah palsu untuk mendapatkan barang tersebut, dia akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Masih ada beberapa hadis yang berkenaan dengan sumpah palsu. Insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang. Dan kita langsung lanjutkan dengan dosa besar yang ke-24, yaitu senantiasa berdusta dalam ucapannya. Ya, para pembohong. Nah, ini juga kalau sudah menjadi kebiasaan, dia menjadi dosa besar. Wallahu taala alam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan Allah menjauhi kita dari segala dosa, baik itu dosa besar dan dosa kecil, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.